Aku teriak, refleks menutup mata. Adikku manggil, "Kakak kenapa?" Pas aku buka mata, aku lihat lagi, sosok itu sudah tidak ada di cermin. Aku berjalan menutup pintu kamar ibu sambil memeriksa. Habis itu balik ke kamar berusaha untuk tidur lagi. Dari cermin itu, aku beberapa kali melihat sosok perempuan berambut panjang yang kusut. Payudaranya besar menggantung sampai ke lantai. Perutnya buncit. Wajah dan kulitnya hijau kehitam-hitaman. Matanya merah menyala. Kalau kalian tahu buto ijo, itu kayak buto ijo versi perempuan. Aku melihat makhluk itu menjilati sekujur badan ibu. Ya Allah, aku kaget banget. Aku takut. Aku pernah mimpi. Aku melihat ibu sedang memuja sosok mirip almarhum Yangkung di gudang pekarangan. Di mimpiku, ibu bilang, "Maya, salam sama Yangkung." Walau cuma mimpi, tapi itu kerasa nyata banget. Yangkung tampak menjijikkan. Kepalanya besar, badannya kurus, dan dari mulutnya terus-menerus air liur yang menetes. Aku terus mengalami mimpi serupa. Jadi sampai sekarang aku gak berani untuk memeriksa ke gudang pekarangan belakang. Aku gak siap kalau harus menemukan hal-hal yang mengerikan. Oh ya, Simbah yang waktu itu bilang teman dekat Bapak, dia datang lagi membawakanku satu kendi air. Katanya air itu harus digunakan untuk membasuh ibu ketika memandikannya. Simbah itu bilang ada susuk yang tertanam di tubuh ibu. Itu harus dikeluarkan. Tapi resikonya jika tidak kuat, ibu akan meninggal. Simbah bilang, masalahnya bukan hanya susuk, tapi perewangan Yangkung yang sudah menguasai tubuh ibu. Aku berpikir mungkin makhluk hijau perempuan yang aku lihat itu adalah makhluk parewangan yang bersama ibu. Semenjak aku memandikan air dari Simbah itu ke ibu, entah mengapa aku merasa seperti ibu marah pada aku. Suara lesung itu makin sering berbunyi dan makin nyaring. Setelah itu, pasti ada sesuatu yang terjadi pada kami. Adik pernah kerasukan sampai dia menggaruk-garuk kukunya ke tembok sampai berdarah-darah. Aku melihat ibu dari cermin berdiri menyeringai kepadaku. Tapi ketika aku tengok, ibu masih berbaring. Pernah satu waktu aku sedang menyuapi ibu. Dari cermin aku melihat makhluk perempuan hijau itu dengan perut melendung itu menempel di atap plafon. Dari mulutnya menetes cairan hitam pekat ke wajah ibu. Sampai ibu gelagapan, kesulitan bernafas. Aku ketakutan, butuh waktu untuk memberanikan diri menoleh. Namun, ketika aku menengok, aku melihat ibu duduk. Wajahnya nyaris menempel dengan wajahku.
Ibu berteriak mengerang. Aku pun ikut berteriak karena kaget. Setelah itu, ibu kejang-kejang beberapa saat, sampai akhirnya tenang sendiri. Aku cuma bisa nangis. Aku merasa bahaya yang besar akan datang pada kami. Hanya tinggal menunggu waktu. Aku takut, ya Allah. Semoga aku kuat, adikku kuat. Aku cuma bisa berdoa agar lesung itu berhenti berbunyi. Cermin itu tak lagi menampak hal-hal yang mengerikan. Dan jika boleh, aku meminta, aku ingin ibu sehat. Jika saja ada cara untuk melepas susuk dan memutuskan perawangan itu, apapun akan aku lakukan.